Sejarah di hati Tenangga. Di kaki Gunung Rinjani, di Dusun Tenangga, hiduplah seorang pemuda bernama Ananta. Setiap hari, ia melewati Vihara Dhamma Sasana, sebuah bangunan sederhana namun anggun yang berdiri di tengah dusun. Ia tahu itu adalah tempat ibadah, tapi ia merasa ada sesuatu yang hilang. Ia tidak pernah benar-benar memahami sejarah yang terukir di setiap batu dan ukiran vihara itu. Rasa penasaran itu mendorong Ananta untuk menemui Pak Wayan, sesepuh dusun yang dikenal sebagai penjaga cerita-cerita lama. Ia menemukan Pak Wayan duduk santai di teras rumahnya yang terbuat dari bambu. Ananta duduk di sampingnya dan bertanya, "Pak Wayan, ceritakan padaku tentang vihara kita." Pak Wayan memulai ceritanya dengan suara yang tenang. Ia menjelaskan bahwa jauh sebelum vihara berdiri, keyakinan Buddha di dusun itu sudah ada. Para leluhur mereka, meskipun jumlahnya sedikit, memegang teguh ajaran Dharma. Mereka adalah benih-benih pertama yang ditanam di tanah Tenangga. "Dulu, kami tidak punya tempat ibadah," kata Pak Wayan. "Kami berkumpul di bawah pohon beringin besar, di mana kami bermeditasi dan berbagi ajaran. Pohon itu adalah vihara pertama kami." Ia menggambarkan bagaimana kebersamaan itu menjadi fondasi yang kuat bagi komunitas mereka. Pak Wayan menceritakan bagaimana seluruh dusun, tanpa memandang usia atau pekerjaan, bekerja sama untuk membangun vihara. Para petani membawa batu, para tukang kayu mengukir, dan anak-anak membantu membersihkan lahan. Setiap orang menyumbangkan keringat dan hati mereka. "Vihara ini bukan hanya bangunan," lanjut Pak Wayan, menatap mata Ananta. "Ini adalah monumen bagi ketekunan dan persatuan. Ini adalah bukti bahwa iman yang tulus dapat membangun sesuatu yang abadi." Ananta mendengarkan dengan saksama, mulai merasakan getaran sejarah di dalam dirinya. Pak Wayan bercerita tentang tantangan yang mereka hadapi, dari bencana alam hingga kesulitan ekonomi. Namun, setiap kali, vihara menjadi pusat kekuatan, tempat di mana mereka menemukan ketenangan dan dukungan satu sama lain. Ia adalah mercusuar harapan di tengah badai. Sejarah vihara ini, kata Pak Wayan mengakhiri ceritanya, tidak hanya tertulis di prasasti. Ia hidup di dalam setiap hati yang peduli padanya. Ia adalah warisan yang harus kita jaga dan teruskan. Ananta menunduk merenungkan kata-kata itu. Setelah berterima kasih, Ananta berjalan kembali ke vihara. Ia tidak lagi melihatnya sebagai bangunan asing, melainkan sebagai bagian dari dirinya, bagian dari cerita panjang yang kini ia pahami. Setiap langkahnya terasa lebih berat, dipenuhi dengan rasa hormat. Ia masuk ke dalam vihara, duduk di sudut yang tenang, dan memejamkan mata. Ia merasa terhubung dengan para leluhur yang telah membangun tempat ini. Sejarah Tenangga kini tidak hanya ada di buku atau cerita, tetapi juga di dalam hatinya, siap untuk ia teruskan kepada generasi berikutnya.